kira gitu. Ini kalau kita udah ngisi terus begitu menolak bohong ataupun juga mengisi dengan tidak jujur, itu akan dikenakan denda senilai 150.000 dolar Taiwan. Oke, dirupiahkan kurang lebih 75 juta rupiah. 75 juta rupiah. Dan ini nggak main-main loh ya, nggak main-main, 75 juta ya. Kok pengiriman box ke Indonesia masih aman nggak? Oh, sampai saat ini masih aman ya. Cuman apakah akan lebih lambat? Nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi yang pasti tetap sampai saat ini masih berjalan ya. Buat Putu kalau misalnya pengiriman barang juga bisa langsung inbox ke Agung juga. Agung juga ada ya layanan untuk pengiriman barang ya. Jadi sampai saat ini masih tetap berjalan ya. Tetapi apakah akan nyampainya lebih cepat daripada yang biasanya? Tentu nggak tahu karena sekarang kondisinya lagi begini. Oke. Jadi ini masukan juga buat kawan-kawan sekalian bahwa kalau misalkan kalian ada teman ataupun juga saudara yang baru dari luar negeri, mungkin jalan-jalan atau gimana, masuk kemana? Masuk ke Taiwan, itu sebaiknya harus mengisi dengan jujur. Kalau nggak enak badan, bilang aja nggak enak badan. Kenapa? Karena itu nanti akan dideteksi, ya, akan diperiksa oleh petugas kesehatan setempat, akan ditelepon setiap hari untuk dipantau kondisinya. Justru malah dipantau nilainya lebih positif. Karena apa? Ya karena kan pasti dijaga, dirawat, ada yang rawat khusus, ada yang perhatian sama kita, jadi cepat sembuh. Tapi kalau misalkan ternyata kita nggak jujur, itu nanti bebannya malah akan lebih berat. Dendanya itu 75 juta rupiah. Oke? Nah ini dari Ratna Dewi katanya batalin dulu Mbak, aku punya kardus basah semua. Loh kenapa kok bisa basah ya? Bener toh Mbak, kiriman barang disemprot ya? Oh ya mungkin kali ya. Oke, jadi mungkin waktu pengiriman dalamnya mesti pakai kantong plastik ya. Di dalam barang itu dibungkus kantong plastik. Ini masukan juga nih, thank you banget ini buat Ratna Dewi ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngirim barang, dalamnya pakai masukin kantong plastik dulu biar kardusnya yang basah itu habis disemprot pakai antibakteri ataupun juga kuman tuh nggak bisa masuk ke dalam ya. Nggak bisa kirim sepeda, nggak muat ya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu mengenai perkembangan kasus yang ada di Taiwan yang berhubungan dengan virus corona ini. Oke. Nah, ini pasti banyak teman-teman juga di sini yang bertanya, "Kak, kalau misalnya aku pulang bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8 sampai dengan bulan 12," jujur aku nggak tahu ya, karena sampai saat ini yang pasti izin kepulangan itu sampai saat ini masih boleh pulang ke Indonesia, nggak masalah. Oke, nggak masalah. Cuman balik dari Indonesia masuk ke Taiwan itu perlu ditanya lebih jelas ya, karena itu nanti peraturan Taiwan itu akan selalu melihat kondisi, setiap hari itu bisa beda-beda ya. Oke, katanya Sakura, katanya alhamdulillah aku kemarin aman 1 bulan baru sampai, pas datang lapor ke puskesmas minta disemprot. Nah itu juga ada bagusnya nih, jadi sama-sama menjaga ya. Suliati, selamat pagi, dibilang katanya di Kaohsiung hadir, cuacanya panas. Jakarta gimana? Tadi kemarin ya seharian hujan. Oke, hujan. Oke. Selamat pagi Cherry, good morning jalan. Oke, jadi ini sama-sama saling menjaga. Jadi barang-barang yang ada dari Taiwan dikirim ke Indonesia, disemprot itu adalah wajar demi keamanan. Oke, demi keamanan bersama. Jadi sebaiknya nih kalau misalnya teman-teman kirim barang ke Indonesia, sebaiknya dikirim adalah makanan, bukan makanan, bukan minuman ya. Jadi ya pakaian lah ataupun juga keperluan pribadi. Oke. Chen Xiaosun, good morning bro from Hualien. Sehat-sehat selalu ya bro. Oke, selanjutnya kita ngomongin lagi, ini adalah boleh dibilang amnesti. Kok amnesti? Mungkin kawan-kawan udah tahu ya sekarang ini. Selamat pagi Bunda. Sekarang ini di Taiwan untuk menghindari kalau misalkan kaburan itu ternyata menjadi pembawa virus corona, karena kan kalau kaburan ataupun juga swasta ini mereka tidak berani ke rumah sakit, tidak berani check up, tidak berani ke klinik karena takut ditangkap. Oke, sekarang sudah saatnya untuk kamu pulang ke Indonesia. Oke, jadi buat kaburan ataupun juga para swasta ini sudahlah pulang, karena dengan program dari pemerintah yang terbaru ini ya, per tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 Juni ya. Jadi kurang lebih 3 bulan ya. 4, 5, 6, 3 bulan. Oke, selama 3 bulan penuh nih. Sekali lagi per 1 April sampai dengan tanggal 30 Juni itu ada amnesti ataupun juga pengampunan, keringanan denda bagi teman-teman yang menyerahkan diri.
Oke, jadi ada 3. Yang pertama adalah pu sorong, tidak ditahan ataupun juga tidak dikurung. Oke, yang kedua pu guanzhi, ya di sini disebut dalam bahasa Mandarin pu guanzhi, tapi dalam bahasa Indonesia itu tidak dicekal. Oke, yang ketiga itu adalah ti fa kuan, itu adalah dendanya itu paling rendah. Oke, jadi sekarang paling rendah itu antara 2.000 sampai 10.000. Oke, selamat pagi Mas Aman Solo, sehat-sehat ya di tempat tinggal sekarang ya. Jadi tidak ditampung, tidak ditahan, tidak dicekal, sama dendanya rendah. Oke, jadi 3 kondisi ini hanya diberlakukan buat kawan-kawan kaburan ataupun juga swasta yang menyerahkan diri per 1 April sampai dengan tanggal 30 November. Oke. Jadi dendanya itu hanya $2.000 Taiwan. Oke, jadi ini adalah program amnesti pengampunan bagi kawan-kawan yang kaburan ataupun juga overstay. Oke, jadi segera lapor diri ataupun juga sebarkan informasi ini kepada kawan-kawan yang ada di Taiwan yang sekarang mungkin kasusnya itu dalam kondisi dia tuh kaburan. Oke, terus udah gitu juga overstay, mungkin datangnya dulu tuh pakai visa jalan-jalan ataupun juga wisatawan, tapi sampai di sini adalah akhirnya kabur karena rencana mau kerja gelap. Oke, terus karena nggak ada kerjaan ataupun juga majikannya juga jahat, akhirnya dia kabur. Oke, jadi program ini sudah berlaku dari 1 April sampai dengan tanggal 30 Juni. Nah, apabila kalau ada pertanyaan mengenai menyerahkan dirinya kemana, sebetulnya gampang banget ya, langsung saja ke kantor imigrasi setempat. Kalau misalkan nggak tahu, langsung hubungi nomor telepon 1955 ya. Kamu kasih tahu kamu tuh berada di wilayah mana, minta tolong cek alamat kantor imigrasi setempat. Agung saranin tetap ke kantor imigrasi ya, karena polisi ataupun juga posko di beberapa wilayah itu mereka kadang-kadang nggak ada petugas yang mengerti bahasa Mandarin, terpusing dia. Oke, jadi langsung aja ke kantor imigrasi untuk menyerahkan diri. Setiap kota pasti ada. Kalau nggak ngerti langsung telepon ke 1955 ya. Katanya Mas Aman Solo SR, katanya tetap semangat dan jaga kesehatan. Jayo, semangat. Oke, semangat ya. Ini dari Nda katanya, pagi Kak, aku kirim barang isinya ada coklat nih. Gimana nih kalau nyampe Indonesia, dimakan nggak ya? Ya coba-coba aja sih. Nggak tahu ya. Kalau makanan aku nggak jamin loh ya. Katanya Lastia, iya Kak, aku kemarin disemprotin semua. Koperku sampai basah juga ya. Oke. Kalau nggak ketangkep mah nggak ada yang mau pulang Kak, katanya Niklina. Bukannya gitu. Ini sebenarnya program ini tahun kemarin cukup berhasil ya. Selamat pagi Mbak Melinda. Apa kabar? Tahun kemarin ya program amnesti ini cukup berhasil ya. Banyak orang yang menyerahkan diri karena kebetulan pas udah mau puasa gitu loh. Oke. Tapi ada yang bilang khawatir nih, Kak, gimana kalau misalkan aku mau pulang ke Indonesia sampai di bandara terus mau pulang kampung terus transportasi gimana? Bukannya ditutup ya katanya ya. Oke, tetap ya. Ini berita ini kalian jangan simpang siur dulu ya. Cek dulu ya, karena live ini dibikin di tanggal 31 Maret. Jadi kalau misalkan kalian kepengen tahu lebih jelas apakah ditutup jalan antara Jakarta dengan kota-kota lain, cek dulu ya. Oke, Mbak Melinda udah perpanjang kontrak lagi ya. Kayaknya lama banget di Taiwan. Kira udah mau pulang kemarin. Oke, jadi itu informasi ketenaga kerjaan yang kedua ya. Mau bajuku basah semua C katanya. Oh iya. Jadi ini buat kawan-kawan ya. Sari roti kangen Kak? Oh iya ya. Ya tadi lewat. Ada yang jualan. Oke. Terus udah gitu ya. Ini informasi yang ketiga lagi nih. Kalau misalnya banyak duit ya silakan lakukanlah kesalahan berikut. Kadang-kadang aku kesel sih. Ini dari Yati katanya. Dianti ini katanya bisa tapi setelah pulang cuti kalau balik lagi ke Taiwan harus masuk karantina 14 hari. Betul. Harus karantina dulu ya. Tetap bisa balik, harus karantina dan harus jujur ya. Kalau di Indonesia lagi nggak enak badan, masuk ke Taiwan langsung tulis kalau kamu lagi nggak enak badan, nanti bakal ada pemantauan. Oke? Maka seandainya aku kalau sudah habis kontrak mau pindah majikan, bagaimana prosesnya? Yaudah langsung pindah aja. Ya, langsung pindah majikan aja, boleh kok, boleh. Sekarang justru di Taiwan ini ya, majikan Taiwan itu dihimbau untuk tidak menggunakan ataupun juga merekrut pekerja baru dari luar negeri.
mencari pekerja yang sudah nunggu lagi proses pindah majikan di Taiwan. Oke, di Taiwan. Jadi kamu bilang aja mau pindah majikan. Oke, pindah. Tapi sebaiknya ajukan sebelum proses masa kontrak kamu tuh habis. Jangan kamu udah perpanjang begitu mau pindah. Itu namanya ngeselin. Ngerti gak sih? Jadi kita udah tanda tangan nih. Udah tanda tangan kontrak kerja. Terus udah gitu kamu bilang aku mau pindah, nggak betah. Kan prosesnya udah diatur ya. Jadi sebaiknya diurus dulu ya, pindah majikan. Jangan perpanjang. Oke, jangan perpanjang. Oke. Tiket pesawat kalau di cancel tuh uangnya dikembalikan nggak? Tergantung dari tiket yang kamu beli ya, Kak Nik Putri Pasha ya. Itu tergantung tiket kamu, karena ada tiket yang bisa dirubah, ada yang tiket karena murah akhirnya nggak bisa, jadi nggak bisa dirubah waktunya. Oke, nggak bisa dirubah waktunya. Jadi ini tergantung waktu itu kamu beli tiketnya sama siapa, tanya siapa yang membantu kamu beli tiket. Oke, kalau nggak bisa balik ya hangus. Kebanyakan gitu sih, karena kebanyakan teman-teman yang BMI ataupun juga pekerja migran Indonesia itu belinya dokumen itu beli tiketnya itu tuh yang murah punya, jadi supaya irit. Tapi resikonya gitu, nggak bisa di cancel. Oke, kan untuk sekarang masih bisa apply re-entry permit nggak? Oh, saat ini nggak dikeluarin lagi ya, Yani Nur. Tidak dikeluarkan lagi re-entry permit, tidak dikeluarkan. Ini informasi imigrasi terbaru yang aku dapatkan. Tapi untuk kepastiannya kamu bisa tanya lagi ke 1955. Re-entry permit bisa diurus lagi nggak? Itu berita terakhir yang aku dapat sih nggak bakal dikeluarin lagi ya. Itu untuk menghindari adanya virus corona yang dibawa dari luar negeri. Oke, lanjut informasi yang terakhir, ini penting banget. Ini dari pelakunya adalah orang Indonesia. Aduh, ini di daerah Nantou ya. Teman-teman tahu ya, sekarang kan di Taiwan tuh namanya beli motor listrik ataupun juga sepeda listrik tuh kan gampang banget. Pertama, nggak usah ada SIM. Kedua, yang penting bisa naik motor. Kiri kanan udah ngerti jalurnya, kiri kanan ya udah bisa dibawa. Nah, sekarang nih ada sebuah kasus di daerah Nantou, di salah satu wilayah industri. Ada seorang warga negara Indonesia bekerja di wilayah pabrik itu. Kemudian di tahun lalu ya, dia itu minum alkohol, miras di di asrama. Ya mungkin lagi galau nih, padahal belum di isolasi di rumah ya. Kenapa harus stres ya? Ya lagi pengen happy aja gitu loh. Aku juga kadang-kadang di rumah kalau nggak ada kerjaan ataupun lagi santai, terus kita kadang-kadang minum segelas 2 gelas. Tapi udah gitu di rumah terus tidur gitu loh. Tapi teman kita ini ternyata setelah habis minum miras itu dia keluar. Ngapain? Nggak tahu ya, mungkin nyari angin. Tahun kemarin mungkin lagi dingin-dingin, adem-adem gitu, enak ya. Terus dia naik sepeda listrik, motor listrik ini. Terus udah gitu, bukan cuma di wilayah pabrik, dia tuh bawa motor listrik itu sampai ke kantor ini, kabupaten di daerah ya perkotaan lah gitu, keramaian. Terus udah gitu, namanya siapa nih ya? Namanya Imam, Mas Imam kali ya, mungkin Mas Imam. Nah si Mas Imam ini karena bahasa Mandarinnya adalah Imam ya, Mas Imam. Si Mas Imam ini ternyata nggak sengaja kesenggol sama mobil. Oke, untung nggak kenapa-napa. Ya, untung nggak kenapa-napa. Terus udah kesenggol, ya namanya juga orang Taiwan, pasti kalau ada kecelakaan lalu lintas, kesenggol dikit aja ataupun juga jatuh gitu aja, pasti langsung manggil polisi. Karena sama-sama kan kalau ada polisi, pertama ada asuransinya, kedua saling melindungi, ya jadi supaya jadi ada pihak ketiga gitu loh. Nah, kemudian si polisi ini berasa nih Mas Imam nih kayaknya nih ada dikit-dikit bau alkohol ya, dicoba dites langsung. Biasanya kalau di Taiwan gitu, kalau ada kecelakaan lalu lintas pasti akan dicek ini ada minum alkohol apa enggak. Begitu dicek, ternyata si Mas Imam ini kadar alkoholnya 0,66 gram. Gram. Ya udah. Habis jatuh ketimpa tangga. Oke. Jadi yang bersangkutan ini karena dia minuman miras ini akhirnya dibawa oleh petugas polisi untuk dimasukkan diadili. Karena di Taiwan tuh kalau miras itu berkendara itu hukumannya adalah hukuman pidana ya, hukuman pidana. Jadi yang bersangkutan ini dikenakan denda kurang lebih $60.000 Taiwan. $60.000 Taiwan. Berat juga kan? Jadi $60.000 Taiwan itu kalau dikalikan dengan rupiah berarti kurang lebih kalau dengan kurs 500 sekarang kurang lebih 50 juta. Wih, berasa banget sih. Berasa